Semangat pagi dulur-dulur, salam planter, salam tandan berduri. Pada pagi ini kami mau mereview cara penanganan wabah penyakit jamur di sini pada tanaman sawit yang biasa kita jumpai, yaitu jamur jenis Anthracnosa atau Culfularia. Nah, ini bekas-bekasnya kami tunjukkan. Ini bercak-bercak daun ini. Nah, ini bercak-bercak daun banyak itu Anthracnosa atau Culfularia. Ini kalau kita obati yang bercak daun nggak bisa sembuh, tapi kalau kita sudah obati nggak merembet atau nggak menjalar kemana-mana. Dan nanti pupus yang baru akan tumbuh normal kalau kita segera atasi. Nah, ini Anthracnosa atau Culfularia. Ini dulur-dulur lebih jelasnya nih. Nah, bercak-bercak nih. Tapi ada satu lagi jenis jamur yang sangat ganas, sangat merusak, bahkan bisa mematikan, yaitu jenis Phytophthora. Nah, ini serangannya. Jadi daunnya ini nyerang jamurnya nyerang tajuk, daunnya ini menguning, terus pelepahnya nanti sengkleh atau sempal, pada patah. Ini namanya Culfularia, jenis jamur Culfularia. Ini termasuk tajuk-tajuk yang masih muda yang kena juga. Ini lemes, ini nggak ada daya nih, kayak nggak ada tulang. Nah, ini jamur ini kita harus atasi pakai obat jamur, karena ada dulur-dulur sahabat mungkin tujuannya baik tapi salah sasaran, sehingga disarankan pakai garam atau pakai insektisida, pakai semacam regen gitu. Kita njuk regen, kita kasih regen berbagai macam, Faktas juga kita pakai, tapi ternyata ini nggak apa-apa, nggak ada ngefek, karena itu bukan dari insek, ini memang dari jamur, asli jamur. Jadi kita harus basmi dengan obat jamur. Nah, nanti saya kasih contoh yang kita pakai, dan kita kasih contoh juga yang sudah sembuh. Nah, ini penanganan yang pertama. Ini harus kita buang. Nah, ini daun-daun yang ini, yang coklat-coklat ini, yang luka ini, sakit ini, harus kita buang. Nah, kita beset, jangan sayang-sayang, kita beset baik. Nah, kita kumpulkan, nanti kita bakar. Nah, ini ternyata di dalam-dalamnya nih nyelip-nyelip banyak nih. Nah, banyak bener, nyelip-nyelip banyak bener. Nah, ini kalau sudah banyak gini, enaknya kita pakai parang saja. Nah, kita kumpulkan, nanti kita buang. Nah, ini kelihatan yang tajuk yang masih muda ini, kalau sekilas kelihatan normal, tapi ternyata di dalamnya busuk. Nah, dalamnya busuk nih. Oh, busuk parah. Ini kerjaan jamur Phytophthora yang bekerja sama bakteri. Inilah kerjaannya. Akibat hujan terlalu tinggi, curah hujan lebat, curah hujan terlalu tinggi sehingga lembab. Ini kalau sudah parah gini, kita pertekan percuma, harus kita potong sampai ujung. Nah, sampai pangkal kita potong. Kita ambil sampai ujung ini, kita potong. Nah, pakai parang. Ini bekas potongannya dulu. Nah, parah ini. Nah, ini jamur Phytophthora sama bakteri. Jadi jangan salah persepsi dulur-dulur. Orang suruh ngasih insektisida karena alasannya ada ulat. Itu bukan ulat yang rusak, tapi yang rusak itu jamur sama bakteri. Jadi kalau udah ada bakteri, dia membusuk, baru ada ulat. Bukannya ulat nyerang, bukan. Ini asli bakteri, karena nyatanya nggak ada ulat sama sekali nih. Nah, nanti kalau udah busuk parah, baru ada timbul ulat. Nah, ini. Nah, itu masalahnya bakteri sama jamur. Nah, ini nanti kita review yang sudah sembuh, kita tunjukkan ke dulur-dulur semua. Nanti kita review. Terus ini daun yang masih kempel, ini harus kita urai dulur-dulur ini, supaya kena angin, supaya nggak lembab, supaya kena angin, kena sinar matahari, supaya nggak lembab. Ini harus kita urai, satu persatu kita urai. Nah,
Nah, kita ore bener. Satu persatu kita ore supaya kena angin, supaya nggak lembab. Nah, ini ternyata masih kelewatan kena jamur lagi nih. Nah, kalau yang begini nih harus kita beset, kita buang. Nggak apa-apa, jangan sayang-sayang karena ini penyakit. Nah, kita buang. Nah, terus kondisi ini harus diusahakan jangan sampai lembab. Makanya ini karet-karet kita tebangi semua ini, menghindari kelembaban udara. Karena semakin lembab, semakin menjadi-jadi ini jamurnya. Liling itu kita tebang semua. Jangan sayang-sayang. Kita kalau sudah niat membuka lahan sawit, kita harus jangan tanggung-tanggung. Kita tebas baik yang bikin rimbun, yang bikin bikin suasana lembab itu kita tebangin, hilangin semua, supaya panas matahari bisa tembus ke daun-daun supaya nggak lembab. Nah, ini yang sudah kita tangani selama 2 bulan. Kita potong-potong tuh udah kelihatan jelas. Kita potong-potong, busuk, potong, busuk, potong. Pokoknya dia nongol, busuk, kita sunat. Nongol lagi 2 minggu, nongol lagi, kita sunat. Sampai seterusnya. Ini sudah menjelang sembuh, karena ini tajuk yang muda ini sudah mulai normal, nggak ada hitam-hitam lagi tuh, normal tuh, udah hijau, hijaunya udah hijau cerah. Nah, ini ada yang kelewatan, ini kita buang. Nah, ini yang bekas kita potong ini bawahnya ini cerah udah, jadi sudah mulai agak normal nih. Ini bekas-bekas sampai perutol kita potong-potong. Kalau bisa jangan dibuang, karena ini kalau kita mau nangani bisa ada solusinya. Karena kalau kita buang sulaman tuh nanti nggak seragam, bisa besar kecil, nanti ngegreknya susah. Nah, ini apa yang kita pakai obatnya? Nah, kita kasih tahu obatnya. Nah, obatnya kita pakai merek Filia 525 SC. Ini Filia. Nah, ini harusnya kemarin tuh pakai Startop, tapi karena Startop itu harganya sangat mahal, kita sudah berat karena pupuk itu sudah mutiara hampir 1 juta. Jadi kalau nggak salah Amir Startop itu satu kemasan itu kalau nggak salah 500 ml itu sudah 225 kalau nggak salah. Jadi sudah berat. Kita pakai yang harga murah, tapi bahan aktifnya masih satu rumpun atau hampir sama. Kalau Amitastab itu difeconazole kalau nggak salah bahan aktifnya. Kalau ini propiconazole, jadi masih satu rumpun. Nah, untuk dosisnya kalau sudah parah, nyerang parah, Filia ini kita kasih 4 tutup per 1 cap 16 liter. Kalau parah, kalau nggak parah cukup 2 aja. Kalau pencegahan cukup 2, atau kalau nggak parah cukup 2 aja, 2 tutup. Kalau parah 4, supaya dia bekerjanya efektif. Nah, itu juga masih kita campur. Nah, ini campurannya nih. Campurannya ini ketoconazole. Ini aslinya obat gatal pada manusia, tapi kita campurkan karena ini obat jamur, sifatnya di manusia itu sifatnya itu sistemik. Jadi ini obat ini bisa merasuk ke jaringan kelapa sawit, akan merusak enzim pencernaan pada jamur sehingga enzimnya terganggu, sehingga jamurnya mati. Sistemik cara kerjanya, dua-duanya sistemik ini. Dua-duanya sistemik, makanya kita campur supaya lebih kuat. Untuk 1 capnya ini 3 papan ketoconazole ini. Jadi nanti kita aduk di cap 16 liter, ini 3 papan, ini 4 tutup, kita aduk, kita semprotkan. Untuk waktunya setiap 3 hari sekali kita semprot, sampai ke nyemprotnya daun bolak-balik sampai ke dalam pondok, sampai ke dalamnya sana. Jadi nanti yang bakteri yang ngumpet ke dalam tuh biar nanti terkena, supaya cepat sembuh. Ini yang sudah hampir sembuh, jadi insya Allah nih aman selamat karena kita tangani pakai obat yang tepat. Nah, ini pupus yang sudah mulai normal dikit-dikit ini, sudah nggak lengket lagi, sudah mulai normal ini, sudah nggak ada lengket lagi, tapi tinggal dikit-dikit lagi. Ini harus sabar kawan-kawan, karena ini penanganan nggak bisa cepat, nggak bisa kilat gitu. Ini kalau nggak salah udah 2 bulan
2 bulan kita semprot lagi, akhirnya sembuh juga. Pokoknya yang busuk jangan sampai ketinggalan di pohon, harus kita buang, jangan sayang-sayang. Karena itu ibarat kayak bisul. Kalau bisul itu enggak kita pencet matanya, selamanya kita tersiksa. Tapi kalau bisul itu udah dipencet, udah hilang, nanti bebannya agak ringan, sehingga spora itu enggak merasuk, enggak menyebar kemana-mana. Kalau bisa bekas potongan itu kita bakar, supaya spora itu enggak berkembang, enggak terbang, enggak merembet kemana-mana. Nah ini ternyata masih ada yang kelihatan nih dulur-dulur nih. Jadi samar memang, karena di daun-daun yang lengket itu ternyata di dalamnya itu ada penyakit. Nah ini kita buang lagi, kita buang. Cukup sekian dulur-dulur, teman-teman dulur-dulur pembudidaya kelapa sawit. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan sebetulnya ada tips pengobatan ini dari berbagai macam obat. Ada yang dari bahan dasarnya dari tembaga atau kuprum. Insya Allah kapan-kapan kita review obatnya itu kayak apa. Nah, sementara ini kita pakai Velia, pengganti Amilstastop yang semakin mahal. Nah, tapi nyatanya sembuh. Ini bukan tipu-tipu dulur-dulur, asli. Bahkan nanti di samping sana ada yang sembuh total sudah. Tapi ini sebagai contoh aja, nyatanya sembuh, ini udah normal nih, normal bener nih. Jadi ini bener-bener normal, pupusnya normal yang baru ini. Insya Allah aman. Jadi ini obat fungisida kita pakai untuk jamur tepat. Kalau insektisida nggak tepat, karena itu untuk insek atau untuk apa namanya, serangga. Kalau ini memang jamur, jadi obatnya ya obat jamur. Cukup sekian dulur-dulur, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk bagi kawan-kawan atau dulur-dulur yang membudidayakan kelapa sawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.